Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa bekerja dan bisa mencari nafkah yang berkah. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai dengan bersama-sama mengaji. Kami bacakan satu ayat, kemudian kita berusaha untuk memahami dan berusaha untuk merenungkan, berusaha untuk muhasabah, menghubungkan antara ayat tersebut dengan diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena yang paling penting dalam mengaji adalah yang kita amalkan. Jadi kita membaca, mendengarkan, paham, dan kita amalkan bersama-sama. Insya Allah akan menjadi berkah bagi kehidupan kita, menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Satu ayat yang ingin saya bahas pada pagi hari ini adalah surat Al-Hajj ayat ke-78. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa'aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Silakan Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat terakhir, yaitu ayat ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Kita semua, saya dan Anda semua, saya dan jenengan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah untuk berjuang. Jadi kita semua yang hidup di dunia ini semua wajib berjuang dan akan menghadapi yang namanya musibah, yang akan menghadapi kesulitan. Yang beriman maupun yang tidak beriman semua akan menghadapi kesulitan, menghadapi sakit, menghadapi rezeki yang sempit, menghadapi kesusahan, masalah, semua ada. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wajtabakum, Allah Subhanahu wa taala memilih kalian semua. Saya dan jenengan semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara miliaran manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, diberi hidayah yang namanya iman. Jadi ada dua pemberian Allah, ada nikmat Allah. Yang pertama nikmat berupa petunjuk keimanan. Yang kedua nikmat berupa duniawi, badan yang sehat, duit, kendaraan, rumah, keluarga, ini duniawi. Sedangkan nikmat yang pertama tadi adalah nikmat berupa hidayah, nikmat berupa petunjuk. Yang apabila ketika kita ini punya nikmat berupa petunjuk, berupa hidayah untuk beragama Islam, apabila kita kehilangan nikmat duniawi semuanya, maka tidak mempengaruhi kemuliaan kita, kecintaan Allah kepada kita. Jadi kita akan tetap menjadi manusia yang terhormat, menjadi manusia yang terpuji
menjadi manusia yang baik apabila nikmat ini kita jaga. Nikmat berupa hidayah beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita, sudah memilih di antara banyak manusia ini, memilih untuk ditempatkan di dalam hati kita ini agama Islam. Maka kita harus menjaganya. Jangan sampai sesuatu yang berharga ini kita sia-siakan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan, ketika Anda dititipi oleh seorang, misalkan Pak Bos menitipi motor dinas yang bagus. Kemudian kita wajib untuk merawatnya. Wajib untuk merawat mesinnya, merawat kebersihannya supaya bisa dipakai untuk bekerja. Begitu juga ketika orang tua kita menitipkan kepada kita kendaraan atau rumah, kita diberi amanah. Kita harus menjaganya, merawatnya, tidak menyia-nyiakannya, merusaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita. Kita ini sudah lahir dalam keadaan muslim. Semua kita muslim. KTP-nya tulisannya agamanya Islam. Maka wajib bagi kita untuk memelihara keislaman tersebut. Jangan sampai agama Islam ini kita sia-siakan. Petunjuk yang sudah ada di dalam hati kita ini kita sia-siakan, tidak kita rawat sehingga menjadi orang yang murtad. Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua karena Allah tahu bahwa kita akan mampu menghadapi ujian-ujian. Orang yang beragama Islam itu akan menghadapi ujian-ujian yang tidak mudah. Contoh yang pertama, Nabi Ibrahim. Dia adalah nabi yang sangat taat. Beliau adalah nabi yang sangat dekat dengan Allah. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Semakin dekat dengan Allah akan semakin banyak ujiannya. Pertama, ketika masih muda, belum nikah. Dia diberi petunjuk oleh Allah untuk bertauhid, tidak menyembah kepada berhala. Dikala itu, orang tuanya sendiri, bapaknya itu, dia memproduksi berhala. Jadi, kalau kita produksi paving, kalau bapaknya itu memproduksi berhala, patung-patung itu yang nanti akan dijual kemudian disembah oleh konsumennya, warga, masyarakatnya. Jadi warga di sekelilingnya, termasuk bapaknya sendiri, ini orang yang musyrik. Ketika Nabi Ibrahim ini kemudian mengajak bapaknya, Pak, jangan nyembah kepada patung, jangan nyembah kepada berhala, sembahlah Allah. Menyembah berhala itu sama dengan menyembah setan. Maka yang namanya orang tua ya, kalau dikasih tahu anak muda biasanya dia akan egonya muncul, egoisnya muncul. Mosok cah cilik ngandani. Kowe lunga, nek ora lunga tak pateni. Wahjurni maliya. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bapaknya Nabi Ibrahim. Itu yang pertama, ketika Nabi Ibrahim masih muda, diusir. Ujian yang pertama diusir, coba sekarang diusir, dihapus. Jenengan di KK itu dihapus. KTP dihapus, sudah tidak termasuk anak. Sudah tidak dapat warisan, sudah tidak dapat jatah bulanan, sudah tidak dapat jatah harta. Cari makan sendiri sana. Ibrahim yang masih muda diuji seperti itu. Kemudian seterusnya sampai ketika beliau menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan sesembahan yang disembah warga musyrik pada waktu itu, sampai disiapkan segunung kayu dibakar. Ini ujian yang kedua, dibakar oleh kaumnya sendiri. Jadi orang yang mukmin, orang yang sholat, orang yang taat, orang yang sedekah itu akan diuji. Jadi tidak ada alasannya orang, saya sholat bola bali tapi kok masalah saya masih banyak, utang saya masih tambah jeruk, sakit saya nggak sembuh-sembuh. Terus apa fungsinya sholat? Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtabakum. Allah memberikan kita nikmat berupa hidayah. Kita harus sholat dan dengan sholat itu kita akan mendapatkan petunjuk. Seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Saya dan Anda semua melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta misalkan. Ke blok apa, alamat. Blok M misalkan. Dikasih mapnya, Sherlock, kasih map. Ini petunjuknya. Begitu juga kita di dunia ini akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mati dan menghadap Allah. Supaya benar jalannya kita pakai Google Map itu. Nah, Google Map ini Al-Qur'annya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Bedanya orang mukmin dan orang yang tidak mukmin, orang yang tidak beriman, orang yang mukmin itu sama-sama mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan di dunia ini, dapat ujian yang berat seperti Nabi Ibrahim tadi, tapi dia mendapatkan petunjuk sehingga dia berjalan dengan tenang. Ketika tertimpa musibah, nggak punya duit, tetap senyum, tetap tenang. Karena dia berpikir nanti setelah ini, setelah saya mati akan mendapatkan pahala di akhirat, akan mendapatkan ganti. Bisa jadi diganti di dunia, misalkan kita kehilangan benda, kehilangan uang atau kehilangan kerugian, kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kita mendapatkan petunjuk, kita ada petunjuknya. Sudah tahu gambaran besarnya bahwa nanti kalau kita sabar, kita akan mendapatkan pahala berupa jannah. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak sholat. Tujuannya apa? Dunia. Kehilangan dunia ya stres, depresi. Tiap hari cemas, nggak bisa tidur. Tidurnya jam 1, jam 2, jam 3, subuh nggak bangun, nggak sholat, kemudian kerja lagi. Begitu terus tiap hari. Malam nggak tidur, tidurnya hanya sedikit. Karena apa? Kepikiran terus kehilangan dunia. Susah menghadapi masalah di dunia ini. Tidak tenang hidupnya. Sehingga tubuhnya rusak, banyak penyakit. Jiwanya pun goncang. Itulah perbedaan antara kaum muslim dengan orang-orang yang tidak beriman. Inilah sedikit makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebagai pemberat, sebagai siksaan bagi kita. Justru agama ini semacam tutorial, semacam navigasi, semacam petunjuk untuk supaya kita bisa berjalan menghadapi masalah-masalah dunia dengan mudah. Kalau kita tidak belajar agama, kita tidak sholat, kita tidak ibadah, maka akan pasti dan dipastikan akan susah hidup kita. Melenceng kanan, melenceng kiri, nabrak kanan, nabrak kiri. Tapi kalau kita belajar ngaji, baca Al-Quran, sholat, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Dan ini yang paling berharga dari kita, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas betul nanti.